Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan mereka. Pada siang hari yang berbahagia ini kita akan mengulas, menerangkan sedikit tentang al-adab, ya. Adab yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah al-adabu ma'allah, adab terhadap Allah. Adab terhadap Allah, ya. Kitab yang akan Ustaz pakai dalam pelajaran adab ini adalah kitab Mausu'atul Adabil Islamiyah, ensiklopedi adab-adab Islam lil atfal, untuk anak-anak, karangan Fadilatul Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Karangan siapa? Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala, ya. Taib, kita langsung saja ke materi pengajian kita. Apa judulnya tadi? Al-adabu ma'allah, adab terhadap Allah Jalla wa'ala. Sebelum kita membicarakan tentang adab-adab kita sebagai hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka perlu bagi kita untuk mengetahui siapakah Allah Tabaraka wa Ta'ala itu. Sebelum kita membahas tentang adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu mengenal siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Asy-Syaikh hafizahullah, beliau mengatakan, innana yambagi qabla an natahaddatsa 'anil adabi allati yajibu an nata'addaba biha ma'allahi an na'rifa awwalan man huwallahu. Sesungguhnya patut bagi kita sebelum membicarakan tentang adab-adab, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kita wajib beradab dengan adab-adab tersebut, maka kita pertama kali wajib mengenal man huwallah, siapakah Allah itu. Sebelum kita mengenal apa? Adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengenal siapakah Allah tersebut. Syekh mengatakan, innallaha huwa fatirus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta langit dan bumi. Jadi kalau ditanya siapakah pencipta langit dan bumi, jawabannya apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada pencipta langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa biyadihi maqalidu kulli syai', dan di tangan Allah lah kunci-kunci segala sesuatu. Dan di tangan Allah lah kunci-kunci segala sesuatu. Allah Tabaraka wa taala merupakan pencipta langit dan bumi. Allah Tabaraka wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan di tangannya lah segala, atau di tangannya kunci segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan mengetahui rahasia segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya. Kalau kita manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya hanya mengetahui hal-hal yang zahir saja. Tetapi Allah Tabaraka wa taala, Allah mengetahui yang zahir, yang nampak, yang batin, yang tersembunyi di langit dan di bumi, di darat dan di laut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di dalamnya, ya. Ini Allah Tabaraka wa taala yang merupakan pencipta langit dan bumi, dan di tangannya, ya, kunci-kunci segala sesuatu. Ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. La ya'zubu anhu mithqalu zarratin fil ardi wala fis samawat. Tidak hilang dari ilmu Allah Subhanahu wa taala seberat zarrah fil ardi wala fis samawat, baik di bumi maupun di langit. Wala fi qararil bihari, dan tidak hilang dari
ilmu Allah tabaraka wa taala segala sesuatu meskipun ada di dasar lautan. Wala tahta atbaqil jibali, dan tidak hilang dari ilmu Allah sesuatu meskipun sesuatu itu ada di bawah gunung yang tinggi. Jadi ya, kalimat ini menjelaskan bahwa Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai', tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah tabaraka wa taala. Ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi. Ya, baik di daratan maupun di lautan. Allah tabaraka wa taala mengetahui semuanya. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Manusia tidak mengetahui, kita tidak mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Tetapi Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui. La takhfa alaihi syai', tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah tabaraka wa taala. Tidak ada sesuatu yang yang luput dari pengetahuan Allah tabaraka wa taala. Baik sesuatu itu ada di langit, ada di bumi, ada di dasar lautan, ada di bawah gunung yang tinggi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, ini penting bagi kita untuk menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, sehingga kita terdorong untuk melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, karena Rabb kita adalah Rabb yang Maha mengetahui. Dan ini juga penting bagi kita menyadari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, penting bagi kita, sehingga ketika ada dorongan dalam diri kita untuk melakukan maksiat, kita akan tercegah, terhenti melakukan maksiat tersebut. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya, sebagaimana dalam ayat dikatakan sesungguhnya Allah tidak tersembunyi atasnya sesuatu. Innallaha la yakhfa alaihi syai'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi atasnya sesuatu. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada kita, baik itu berupa rahasia, baik itu berupa niat, baik itu berupa rencana-rencana dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Paham ini? Rabb kita itu adalah Rabb yang Maha mengetahui. Di antara sifat Allah apa? Alim, yaitu Maha mengetahui. Sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya juga Alam, ya, Maha mengetahui. Ya, Allah mengetahui semuanya. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kita artikan, wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ilmu gaib. Ya, kita enggak mengetahui yang gaib. Tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahui ilmu yang gaib, hanya Allah tabaraka wa taala. Kalau ada orang mengatakan dia mengetahui sesuatu yang gaib, gaib tahu kan? Yang tersembunyi dari panca indera kita itu gaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa oleh kita, itu namanya apa? Gaib, ya. Tidak ada yang mengetahui hal gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat sendiri tidak mengetahui hal yang gaib. Nabi-nabi tidak mengetahui hal gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi tersebut. Jadi kalau ada dukun misalnya mengatakan saya mengetahui hal yang gaib, itu adalah dusta. Itu adalah bohong, ya. Pengetahuan terhadap sesuatu yang gaib itu hanya bagi Allah tabaraka wa taala. Kita tidak mengetahui. Pengetahuan makhluk, baik itu malaikat, manusia ataupun jin, hanya apa? Terbatas, ya. Orang mengatakan jin itu mengetahui hal yang gaib, itu dusta. Dalam kisah Nabi Sulaiman disebutkan bahwasanya jin itu bekerja siang dan malam untuk Nabi Sulaiman. Dan jin tersebut tidak mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Sampai apa? Sampai tempat sandaran Nabi Sulaiman itu habis dimakan rayap, ya. Jin tidak mengetahui. Tetap jin itu apa? Bekerja keras untuk membangun istana Nabi Sulaiman. Jin tidak mengetahui, ya. Apalagi apa?
manusia. Yang mengetahui yang gaib siapa? Allah tabaraka wa taala faqat, ya. Allah tabaraka wa taala saja. Wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisi Allah lah kunci-kunci, ya, pengetahuan tentang sesuatu yang gaib, ya. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci yang gaib itu kecuali Allah tabaraka wa taala. Tahu enggak kita apa yang akan terjadi pada diri kita semenit lagi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Apa yang akan terjadi dengan gedung ini 1 detik lagi? Tidak ada yang mengetahui. Tahu enggak kita apa yang terjadi di balik dinding ini? Tidak ada yang mengetahui. Tahu enggak antum apa yang terjadi di rumah kita sekarang? Ya, enggak tahu, ya. Kenapa? Karena pengetahuan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, pengetahuan kita terbatas. Hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib itu kecuali Dia, yakni Allah tabaraka wa taala, ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah Maha mengetahui apa yang terdapat di daratan dan di lautan, ya. Baik apa yang terdapat di daratan, ya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya, ya. Berapa banyaknya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas di dunia ini, ya. Manusia enggak mengetahui. Bahkan banyak hewan-hewan atau pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang sampai hari ini orang masih bingung memberi nama, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Maha mengetahui, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdapat di daratan. Ini harus kita sadari, ini harus kita camkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa ya'lamu ma fil barri, dan Allah mengetahui apa yang terdapat di daratan, wal bahri, dan lautan, ya. Dan lautan, ya, manusia hanya bisa menyelam sampai kedalaman tertentu di lautannya. Setelah itu manusia tidak bisa. Kalau menyelam juga manusia akan hancur, ya kan? Nah, akan hancur karena kerasnya tekanan air di dalam laut. Dan di dalam laut itu masih banyak makhluk-makhluk Allah yang hidup, ya. Yang terkadang mati, ada muncul ke permukaan laut, ya. Baru manusia mengetahui ada hewan-hewan yang hidup di bawah laut, ya. Laut yang gelap. Manusia tidak mengetahui apa yang terdapat di lautan tersebut. Yang mengetahui siapa? Allah tabaraka wa taala. Tidak hanya pengetahuan terhadap nama-nama segala sesuatu yang ada di daratan dan di lautan. Allah juga mengetahui segala sesuatu terkait makhluk yang ada di darat dan di laut tersebut. Umurnya, rezekinya, kehidupannya, dan segala sesuatunya diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah menjelaskan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah gugur satu daun pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Betapa banyak daun di dunia ini, mungkin tidak terhitung, ya kan? Tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah tabaraka wa taala mengetahui kapan jatuhnya dan di mana jatuhnya. Allah tabaraka wa taala mengetahui. Wala habbatin fi zulumatil ardi, dan tidaklah ada satu biji di dalam kegelapan bumi, ya kan? Kita enggak mengetahui kalau di dalam bumi ini ada biji-bijian yang akan tumbuh, ya kan? Tapi Allah tabaraka wa taala apa? Maha mengetahui. Wala ratbin, tidak ada segala sesuatu yang basah, wala yabisin, tidak ada sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhil Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Maka jangan sampai manusia ini membangga-banggakan pengetahuannya, seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan manusia ini tetap kecil, tetap terbatas. Sebagaimana Allah berfirman apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang sesuatu kecuali sedikit. Ilmu kita apa? Sedikit. Wa fawqa kulli zi ilmin alim, di atas semua orang yang memiliki ilmu ada alim, ada Allah yang Maha mengetahui. Maka jangan sampai kita apa? Menyombongkan diri kita. Saya hebat, saya ilmuwan, saya profesor, saya doktor, ya. Nah, ini jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Saya tahu semuanya. Jangan sampai ada ucapan itu di dalam diri kita. Yang mengetahui segala sesuatu hanya Allah tabaraka wa taala. Allah Maha mengetahui.